warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Chantalvia dengan NPM S1I020066. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ekosistem mangrove, lamun, dan juga terumbu karang. Yang pertama, saya akan membahas tentang hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau merupakan hutan yang berada di lingkungan perairan Payau. Hutan ini merupakan hutan yang sangat dipengaruhi oleh keberadaan pasang surut air laut. Hutan bakau juga memiliki kekhasan ekosistem hutan yang satunya karena adanya pelumpuran di wilayah hutan tersebut. Ciri-ciri hutan mangrove yang pertama ada didonasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Yang kedua ada tumbuhan di kawasan perairan Payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga ada sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang keempat ada keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Beberapa fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh hutan mangrove antara lain fungsi ekonominya yaitu dapat menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Yang kedua ada menghasilkan hasil-hasil non kayu. Hasil non kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hasil hutan bakau kayu atau HHBK. Hasil hutan bukan kayu biasanya berupa arang kayu, tanin, bahan pewarnaan, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. Yang kedua, fungsi ekologis. Yang pertama ada hutan mangrove memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai. Yang kedua ada menjadi habitat berbagai jenis hewan. Hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai antara lain biawak air, kepiting bakau, udang lumpur, siput bakau, dan berbagai jenis ikan lainnya. Yang ketiga ada menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan dan flora. Hutan mangrove tersebar luas di berbagai iklim cukup panas di dunia. Hutan mangrove terutama banyak ditemui di daerah sekitar garis khatulistiwa atau ekuator, yakni daerah yang memiliki iklim tropis, dan sedikit di daerah yang memiliki iklim non-tropika. Pun beberapa jenis tanaman mangrove yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Avicennia lanata, ada Rhizopora apiculata, ada Avicennia marina, ada juga Afrostichum aureum, yaitu lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji, satu yang mempunyai akar, rimpang, daun, bunga, dan buah, seperti halnya dengan tumbuhan berpembulu yang tumbuh di darat. Jadi sangat berbeda dengan rumput laut. Terdapat 4 ciri-ciri umum dari lamun. Yang pertama, toleransi terhadap kadar garam lingkungan. Yang kedua, tumbuh pada perairan yang selamanya terendam. Yang ketiga, mampu bertahan dan mengakar pada lahan dari hempasan ombak dan arus. Yang keempat, menghasilkan polinasi hidropilus. Adapun manfaat lamun menurut Nyabaken, secara ekologis kebun lamun mempunyai beberapa fungsi penting di daerah pesisir. Lamun merupakan sumber utama produktivitas primer di perairan dangkal di seluruh dunia yang merupakan sumber makanan penting bagi banyak organisme. Mereka berfungsi menstabilkan dasar-dasar lunak di mana kebanyakan spesies tumbuh
terutama dengan sistem akar yang padat dan saling menyilang. Penstabilan dasar oleh akar ini sangat kuat dan mampu bertahan dalam topan badai sekalipun. Namun tergolong tumbuhan berbiji tunggal atau monokotil. Lamun menempati berbagai habitat pantai, tetapi secara khas terdapat di daerah terdangkal berpasir dekat pantai, di daerah lagun, terumbu karang, dan estuari. Dan yang terakhir ada terumbu karang atau coral reef, merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan dan berupa bentuk batuan kapur yang cukup kuat menahan gaya ombak laut. Sedangkan organisme-organisme yang dominan hidup di sini adalah binatang-binatang karang yang mempunyai kerangka kapur dan algae yang banyak diantaranya juga mengandung kapur. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Antrozoa yang memiliki tentakel. Kelas Antrozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yakni Hecacораlia atau Zoantharia dan Arctocoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul, morfologi, dan fisiologi. Diperkirakan luas terumbu karang yang terdapat di perairan Indonesia adalah lebih dari 60.000 km persegi yang tersebar luas dari perairan kawasan barat Indonesia sampai dengan kawasan timur Indonesia. Contohnya adalah ekosistem terumbu karang di perairan Maluku dan Nusa Tenggara. Indonesia merupakan tempat bagi sekitar 1/8 dari terumbu karang di dunia menurut Cesar, dan merupakan negara yang kaya akan keragaman biota perairan dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustasea, Ectinodermata, Polychaeta, Porifera, dan Tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis plankton dan jenis-jenis nekton. Pun fungsi dan manfaat dari terumbu karang, yang pertama melindungi ekosistem pantai, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut, dan juga sebagai sumber obat-obatan, sebagai objek wisata, sebagai sumber pendidikan, dan berbagai banyak lagi. Adapun habitat terumbu karang umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang dari 50 m di bawah permukaan laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh dari laut dan tidak memerlukan cahaya, namun terumbu karang tersebut tidak bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan tidak membentuk karang. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai ekosistem mangrove, terumbu karang, dan juga lamun. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.